60% penyakit infeksi baru di dunia yang dilaporkan adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke hewan atau sebaliknya. Hal ini disebut zoonosis. Indonesia adalah salah satu negara berisiko tinggi di Asia untuk terjadinya penyakit infeksius baru berpotensi pandemi atau biasa disebut hotspot. Jadi, ancaman itu ada di depan mata kita. Wabah zoonosis merupakan bencana non-alam. Jika tidak segera ditangani, zoonosis akan terus beradaptasi dan berpotensi menjadi pandemi, sehingga penting adanya respon yang cepat untuk memutuskan rantai penularan penyakit. Pandemi COVID-19 adalah wabah zoonosis yang berdampak luar biasa pada kehidupan kita. Turunnya berbagai aktivitas masyarakat berdampak pada kondisi sosial ekonomi dunia. Ekonomi yang terpuruk, kualitas kesehatan yang menurun, hingga terbatasnya interaksi sosial. Setiap tahunnya, zoonosis diperkirakan menyebabkan 2,5 miliar kasus penyakit dan 2,7 juta kematian. Tak hanya berdampak pada kesehatan, total biaya penanganan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai 677,20 triliun rupiah. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menanggulanginya? Diperlukan manajemen bencana non-alam yang bersifat komprehensif. Salah satunya dengan menerbitkan pedoman pencegahan dan pengendalian zoonosis serta penyakit infeksius baru. Ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Dalam implementasinya, seluruh kementerian dan lembaga teknis yang didukung para mitra pembangunan nasional serta internasional telah menghasilkan roadmap, pedoman, dan kesepakatan lintas sektor untuk diimplementasikan di tingkat pusat dan daerah. Menindaklanjuti upaya ini, para pemangku kepentingan, dikoordinasi oleh Kemenko PMK, menerbitkan Permenko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru atau PIB. Permenko PMK ini hadir untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman zoonosis dan PIB di Indonesia dengan memperkuat sistem kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor atau biasa disebut One Health. Jadi, untuk siapakah peraturan ini dibuat? Peraturan ini digunakan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan desa, akademisi, lembaga nirlaba nasional dan internasional, sektor swasta, serta masyarakat umum. Peraturan ini meliputi 4 komponen utama, yaitu 1. Penilaian risiko melalui identifikasi ancaman zoonosis dan PIB, penilaian tingkat risiko, dan rekomendasi manajemen risiko. 2. Pemetaan risiko dengan pengembangan sistem informasi terpadu untuk mengetahui potensi eskalasi penyakit. 3. Peningkatan cakupan dan kualitas surveillance melalui surveillance terpadu, berbasis laboratorium, aktual, dan surveillance berbasis masyarakat. Serta 4. Tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat yang mencakup respon cepat dan komprehensif. Melalui komponen-komponen tersebut, peraturan ini berperan sebagai pusat kebijakan lintas sektor dalam penguatan kapasitas pencegahan, deteksi, dan respon potensi kejadian luar biasa atau wabah. Implementasi ini didukung oleh 6 lampiran referensi, yaitu: pertama, penilaian risiko bersama pada interface manusia, hewan, dan lingkungan dengan kerangka kerja four-way linking. Kedua, surveillance zoonosis dan PIB terpadu lintas sektor melalui pendekatan One Health serta rekomendasi tindakan pencegahan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Ketiga, penentuan zoonosis prioritas. Keempat, peta jalan operasionalisasi dan pengembangan sistem informasi zoonosis dan emerging infectious diseases atau SIZE. Kelima, peta jalan surveillance berbasis masyarakat yang fungsional dan berkelanjutan. Keenam, pedoman operasional situs web forum komunikasi pencegahan, deteksi, dan respon wabah penyakit dan pandemi global untuk pelaporan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2019. Jadi, sudah jelas kan? Mari kita bekerja bersama mencegah dan menanggulangi zoonosis dan PIB untuk Indonesia kuat, karena seluruh rakyat berhak untuk hidup sehat, bebas dari penyakit.